Halo anak-anak kelas 3, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pagi hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, pagi hari ini anak-anak kelas 3 berjumpa lagi bersama Ibu Elsie di channel YouTube Ibu Elsie Mary di video pembelajaran terkhusus untuk kelas 3, yaitu pembelajaran TIK. Nah, untuk pelajaran kedua ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu TIK. Nah, anak-anak kelas 3, langsung saja ya, untuk hari ini kita masuk dalam bab 3. Ya, semuanya sudah bisa mengetik ya? Harus bisa. Nah, untuk hari ini kita masuk dalam bab 3, mengolah dokumen Microsoft Word ya. Mengolah dokumen Microsoft Word. Coba buka buku kamu halaman 50 ya. Halaman 50 mungkin kita bahas saja sampai terakhir untuk hari ini ya. Halaman 50 sampai terakhir untuk bab 3 di peta konsep itu adalah menggunakan Microsoft Word. Nah, anak kelas 3 sudah bisa menggunakan Microsoft Word, sudah bisa dong. Oke. Nah, anak kelas 3 untuk pagi hari ini kita akan membahas dua topik, yaitu menggunakan bullets and numbering, kemudian menggunakan page borders. Pasti anak-anak kelas 3 bingung lagi ya. Apalagi itu? Apa itu bullets, apa itu numbering, kemudian apa itu page borders. Oke, coba perhatikan bukumu halaman 51. Di situ ada ketikan penyebab-penyebab banjir antara lain sebagai berikut. Nah, coba perhatikan di situ ada pemberian nomor atau pemberian tanda pada ketikan. Ada yang menggunakan simbol atau ada yang menggunakan tanda dan ada yang menggunakan nomor. Nah, ini berbeda. Makanya tadi ada bullets and ada numbering. Nah, untuk bullets itu yang menggunakan simbol. Kemudian numbering itu yang menggunakan angka, ya. Sama dalam pengetikan soal biasanya, kalau kalian diberikan soal oleh Bapak Ibu guru, penomoran yang kalian lihat itu menggunakan numbering karena menggunakan nomor. Nah, silakan buka halaman 52. Bullets digunakan untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar yang menggunakan simbol atau gambar. Jadi yang digunakan untuk memberikan penomoran pada keterangan sesuatu data, kita tidak menggunakan angka tetapi menggunakan simbol atau gambar. Ada yang menggunakan tanda titik besar, ada yang menggunakan seperti tanda panah, ada yang menggunakan seperti tanda minus dan sebagainya ya. Itu namanya bullets. Oke? Memberikan keterangan dalam bentuk daftar rincian yang menggunakan gambar atau simbol. Jadi ingat ya anak-anak kelas 3 perbedaan bullets and numbering. Kalau numbering itu berarti memberikan keterangan dalam bentuk rincian yang menggunakan angka atau abjad. Jadi bisa angka atau abjad. Tahu perbedaan angka dan abjad? Angka itu 1, 2, 3. Kemudian abjad A, B, C, dan D. Seperti itu biasanya ya. Oke. Mungkin langsung saja ya. Oke, satu lagi yang Ibu akan langsung jelaskan saja. Kemudian page borders ya. Page borders itu apa? Nah, coba perhatikan, page borders itu adalah memberi bingkai pada teks atau pada data ya. Data yang kamu buat, misalnya kamu membuat cerita, membuat puisi supaya kelihatan lebih bagus, berikan bingkai. Nah, bingkai pada Microsoft Word itu diambil pada menu ya, atau pada icon menu page borders. Oke. Nanti kita akan lihat bagaimana cara memberikan page borders dan memberikan bullets and numbering pada Microsoft Word. Silakan diperhatikan penjelasan berikutnya. Kita yang pastinya membuka Microsoft Word dulu. Kalau sudah ada pada layar desktop, kita klik 2 kali ya. Klik 2 kali. Nah, baru seperti ini. Nah, kamu ketik judul dulu ya. Misalnya seperti yang di buku, yaitu apa? Kita rubah saja ke dalam bentuk Times New Roman supaya nanti tidak capek-capek. Kemudian kita pilih ukuran 12. Nah, misalnya kita mau mengetik nama
Oke. Nama-nama planet, titik 2, baru kita enter. Setelah di enter, baru kamu ke menu home, cari di situ mana ballets ya. Oke, mana ballets di sini? Coba perhatikan di icon ini ya. Icon ini namanya ballets. Oke. Sekarang kita pilih kita mau menggunakan yang mana. Oke, misalnya kita mau menggunakan lingkaran kecil ini atau titik kecil ini. Ya, sudah ada ya. Berarti kita mengetik lagi rinciannya ya. Kemudian, nah setelah kamu enter dengan sendirinya akan ada ya. Enter. Nah, ada sendiri ya tanpa kamu klik lagi di sana. Mars, kemudian Jupiter. Nah, mungkin itu saja ya yang Ibu berikan. Nah, kemudian untuk memberikan numbering, coba perhatikan. Sama ya, misalnya Ibu masih menggunakan nama-nama planet. Perhatikan dengan baik ya. Nama-nama planet, di sini Ibu masih menggunakan nama-nama planet. Nah, setelah kamu mengetik, kita kembali lagi ke menu home, baru pilih icon numbering ya. Kalau ini tadi adalah icon ballets, mana icon numbering? Coba perhatikan di sini. Dia menggunakan simbol 1 2 3. Kalau icon dari numbering itu berbeda ya. Dia hanya menggunakan titik-titik saja. Oke. Sekarang kita pilih 1 2 3. Nah, dengan sendirinya ya. Berarti kita tulis Merkurius. Ini rinciannya. Enter, dengan sendirinya sudah ada nomor 2. Kemudian selanjutnya bumi. Ya. Kemudian Mars, oke, Jupiter. Nah, berarti kan anak kelas 3 sudah selesai ya. Nah, coba perhatikan ini, Ibu akan memberikan contoh ya. Dengan seperti ini, Ibu akan memberikan contoh sama kalian. Ibu copy dulu ya. Ibu copy dulu. Ctrl paste. Misalnya ini tidak ada balletnya, padahal kamu sudah mengetik ya. Nah, misalnya dia seperti ini, dia tidak ada, tapi kita mau kamu sudah mengetik ya, kamu sudah mengetik dan dia tidak ada simbol atau tandanya di sini. Nah, seperti apa? Kita blok, jangan blok judulnya ya, tapi hanya memblok uraiannya ini atau rinciannya ini. Setelah kamu blok, baru ke menu home, baru pilih ballets. Kamu mau menggunakan simbol yang mana? Nah, misalnya Ibu menggunakan yang ini. Seperti itu ya. Jadi tinggal kamu blok dari Merkurius sampai Saturnus baru ke menu home. Oke, Ibu akan ulang lagi. Kalau kita memberikan numbering sama ya, numbering. Nah, seperti ini baru kita pilih. Ada sendiri ya nomornya. Oke, paham ya anak kelas 3. Nah, tadi Ibu kasih tahu sama kalian ya, sudah menjelaskan di awal ada tentang peg borders ya. Peg borders itu adalah memberikan bingkai pada data atau file kita atau pada teks yang kita buat ya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kamu buat cerita kamu dulu atau buat puisi atau buat apa yang kamu buat. Soalnya seperti ini ya, mungkin Ibu hanya memberikan ini. Nah, misalnya ini anggaplah Ibu sudah mengetik, kita mau memberi bingkai supaya dia kelihatan baik. Bagaimana caranya? Itu di menu mana? Bukan di menu home ya, tapi ada di page layout, baru pilih icon page borders. Oh, di sini tidak ada ya, page bordersnya tidak ada. Berarti kalau nggak ada, kita ke menu home, baru kita pilih dia di sini biasanya ya. Oke, di sini baru kita pilih. Oh, tidak ada juga. Tunggu ya. Page layout di sini tidak ada. Oke, desain bukan. Nah, tidak ada. Tapi oke, di sini Ibu melihat di sini page borders, Ibu biasanya menggunakan ini. Pilih border and shading, kemudian pilih page border ya. Jadi tadi Ibu kalau tidak ada di page layout ya, sebenarnya di buku itu
Kalau ini menggunakan Microsoft 2010, itu kita menyisipkan bingkai itu pada pack layout di sini ya. Tapi di sini Ibu tidak melihat pack borders. Nah, karena Ibu tidak ada di sana, berarti Ibu langsung saja ke menu home, baru Ibu pilih yang ini ya. Ini namanya borders ya, borders. Kemudian Ibu pilih di bawah, yang di bawah pack border and shading, baru pilih pack border ya. Baru Ibu klik di sini di pinggir-pinggirnya ya, karena kita akan memberi bingkai. Kemudian di art, di sini art, kita akan memberikan bingkai. Kita pilih bingkai yang kita menggunakan yang mana ya. Misalnya Ibu menggunakan bintang ini, oke, seperti ini sudah selesai, baru kita okekan. Nah, seperti ini dia ya, sudah ada. Nah, bingkainya sudah ada. Oke, Ibu akan mengecilkan supaya kelihatan full. Ya, Ibu kecilkan lembar kerja Ibu. Oke. Nah, seperti ini contohnya ya. Ibu tadi sudah, kalau di komputernya tidak ada di pack layout ya, anak-anak kelas 3, langsung saja ke menu home ya. Baru pilih tadi di deretan icon bullets and numbering, di situ ada borders ya. Klik borders and pilih di bawah border and shading ya. Kalau kamu sudah klik border and shading, lagi klik pack border, kemudian klik pada preview itu, kamu klik masing-masing. Nah, baru kamu ke art, pilih bingkai yang kamu mau gunakan. Setelah kamu pilih, baru kamu pilih. Nah, misalnya kita mengganti lagi ya. Misalnya kita mau mengganti dengan menggunakan, ada banyak ya di situ, ada banyak. Misalnya ini, kalau sudah kita pilih seperti ini, baru klik OK. Nah, ini sudah diberi bingkai ya. Coba perhatikan di buku kamu, boleh ikuti itu ya anak-anak kelas 3. Kalau memang di laptop dan komputer yang ada di rumah ada di pack layout, silakan ya di menu pack layout ini deretannya menu. Nah, bisa pilih di pack layout. Kalau tidak ada, karena Ibu ini menggunakan Microsoft 2013, berarti di menu home baru pilih border and shading. Nah, itu saja yang Ibu berikan untuk pagi hari ini anak-anak kelas 3. Nah, tugas kalian hari ini adalah menuliskan makanan kesukaan dan minuman kesukaan. Nah, kalau makanan kesukaan itu kamu menggunakan bullets ya. Kalau minuman kesukaan gunakan numbering. Nah, setelah kamu buat, langsung saja bingkai ya. Oke, itu tugas kamu hari ini, menuliskan makanan kesukaan dengan menggunakan rincian penomoran ya. Untuk makanan kesukaan gunakan bullets, kemudian untuk minuman kesukaan gunakan numbering. Kemudian setelah kamu mengetik, oke, boleh dikasih hiasannya, terserah, silakan hias. Kalau sudah mengetik, silakan berikan bingkai pada ketikan kamu tersebut. Ya, saat mengerjakan seperti biasa divideokan. Tidak mengharuskan semuanya diambil ya, boleh dipercepat atau di skip, silakan videonya supaya dikirimkan ke Ibu untuk pagi hari ini untuk tugasnya ya. Karena kelas 3 untuk semester 1 kita masih ketinggalan satu bab ya. Masih ada bab 4 nantinya yang kita akan bahas. Semoga bisa selesai ya, baru kita mengadakan ulangan semester. Oke, anak-anak kelas 3, sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah. Kita jaga kesehatan ya di rumah.